Kita bertemu kembali Ibu Bapak Saudara-saudara dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan untuk kita satu hari ini Selasa 11 Agustus 2020. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam Yunus pasal 2 ayat 9 dalam bahasa Indonesia dan dalam kitab bahasa Batak Jonah Bidu 2 ayat 10. Saya akan membacakan Yunus pasal 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bila mana dan bagaimanakah caranya kita mau menunaikan tugas panggilan kita di hadapan Tuhan? Contoh yang konkret dalam kehidupan kita ketika Yunus menerima pesan dari Allah. Ketika Yunus sebagai ebed Yahweh, hamba Allah yang hendak disuruh. Dan Tuhan nyatakan supaya membawa kabar baik, berita pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Tapi karena Yunus tahu bahwa orang-orang Niniwe itu adalah orang-orang yang kejam. Orang-orang yang degil hati, tegar tengkuk, sehingga dia akhirnya melarikan diri. Dan bahkan sempat hendak pergi ke Tarsis. Dan tentu di dalam perjalanannya, seperti yang kita ketahui sampai dengan sekarang ini, Tuhan tidak membiarkan dia melarikan diri begitu saja. Di tengah perjalanannya, akhirnya dia harus dibuang ke laut. Dan sampai saat ini ada nyanyian, Yunus di perut ikan, pom pom pom, Yunus di perut ikan, pom pom pom, dan seterusnya. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena pemberitaan itu harus dilaksanakan. Dan akhirnya dia pergi dan menunaikan tugas pelayanannya. Namun apa yang terjadi? Dia berdoa kembali kepada Tuhan. Di dalam ketidakpatuhannya kepada Allah, di dalam kesalahannya kepada Tuhan, dia diperhadapkan dengan masalah besar itu. Supaya dia kembali mentaati firman Tuhan. Dan pada akhirnya, dia membuat satu statement di hadapan Allah. Di dalam doa, di dalam ungkapan syukur. Dia akan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dia berjanji apa yang telah dia nazarkan, apa yang dia telah janjikan, apa yang dia telah nyatakan sebagai statement of faith-nya, dia harus bayarkan. Karena dia juga di dalam konfesinya secara pribadi mengatakan keselamatan hanya berasal dari Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari, mari kita melihat bahwa kita harus turut serta dimanapun kita dilayakkan oleh Tuhan di dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Kabar baik itu, kabar tentang kerajaan Allah itu, kabar tentang pertobatan itu. Supaya manusia mampu melupakan hal-hal yang lahiriah. Apa yang telah dia lakukan, yang selama ini menjadi kendalanya untuk berkomunikasi dengan Tuhan ketika dia telah bertobat. Ketika dia telah berbalik kembali kepada Tuhan dan memohon ampun, maka pada saat itu kerajaan Allah terbuka untuk semua orang. Allah tidak pernah mengingat-ingat dosa-dosa pemberontakan kita ketika kita telah benar-benar bertobat dan mengambil jalan yang menuju kepada kekekalan itu. Ketaatan kepada Allah itu menjanjikan kedamaian. Ketaatan kepada Allah itu sebenarnya menjanjikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan ketika kita telah dipanggil dan diajak oleh Tuhan
untuk memberitakan kabar keselamatan itu, kita tidak bisa menolak. Dan lihatlah apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Dia tidak dapat menolak ketika dia harus lahir di tengah-tengah dunia ini. Dia harus mempertaruhkan nyawanya. Dia harus mempersembahkan tubuhnya. Dia harus menahan di dalam siksaan dan penderitaan sampai dengan kematian itu. Dan dia lakukan itu dengan tanggung jawab penuh kepada Bapanya di surga. Dan kita juga sebagai hamba-hamba Allah, sebagai jemaat Kristus, lakukanlah tanggung jawabmu sebagai seorang jemaat. Lakukan dan tunaikanlah tugasmu sebagai seorang hamba. Lakukan juga dan tunaikan tugasmu untuk pekerjaan kerajaan Allah. Dan biarlah dengan yakin kamu mengatakan, Tuhanlah yang akan berperkara atas setiap apa yang telah kita lakukan. Biarlah Tuhan yang menilainya. Jangan inginkan penilaian dari orang lain, dari sesamamu. Terlebih-lebih jangan nilai dirimu sendiri sebagai orang yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan yang menilai dirimu. Apakah engkau layak dan telah melakukan tugas panggilan itu. Kita diutus juga di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan kabar kesukaan itu. Supaya setiap orang terlepas dari genggaman dan cengkraman dosa menuju kehidupan yang kekal itu. Tunaikanlah juga tanggung jawabmu. Tunaikan juga tugas panggilanmu sesuai dengan rahmat yang telah Tuhan berikan kepadamu. Karena di dalam tugas itu, anugerah Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tetap semangat. Dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau melayani, dimanapun engkau berkarya, dan dimanapun anak-anak kami sekarang saat ini belajar baik dalam PJJ ini, lakukanlah tugas panggilanmu, tunaikan tugasmu sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadamu, agar pada akhirnya upahmu besar di sorga. Salam sehat, salam sejahtera. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Mari Tuhan Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami tetap bertahan di dalam setiap ujian, supaya kami mampu untuk menunaikan tugas pelayanan kami, supaya kami tidak larut di dalam kebimbangan, sehingga terkadang hati kami lalai dan lupa serta takut untuk mengabarkan kabar kebenaran itu. Kami tidak mau terhasut oleh isu-isu, supaya kami tutup mulut dan tidak mengabarkan pemberitaan tentang kerajaan. Tapi apapun kendala dalam kehidupan kami, jika memang Tuhan telah menuntut kami, dan Tuhanlah yang menguatkan kami untuk melakukan tiap perkara-perkara dalam kehidupan kami, dan tetap menyampaikan pesan-pesan kerajaan Allah melalui tindak tanduk kami, dan kami akan tetap bersemangat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan satu hal yang harus kami selalu saksikan dalam hidup kami, bahwa tidak ada keselamatan kecuali di dalam Tuhan. Selamatkan kami Tuhan oleh karena Yesus Kristus. Selamatkan kami oleh Tuhan oleh karena persekutuan dengan Roh Kudus, supaya kami layak menjadi hamba Tuhan yang setia, tidak lari dari tanggung jawab kami. Biarlah pengalaman kehidupan Yunus juga tetap menjadi permenungan bagi kami, supaya kami tetap setia melayani Tuhan hanya dalam Kristus Yesus. Ampunkan kami, sertai kami di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam karya, dan di dalam pembelajaran kami, supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terimalah doa kami, jadilah kehendak. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin.